Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Aksan Wijanto, kelas RPLA absen 30. Saya akan membahas kesultanan di wilayah Sumatera. Yang pertama, Kerajaan Aceh. Sejarah Kesultanan Kerajaan Aceh Darussalam, juga dikenal sebagai Kesultanan Aceh, merupakan sebuah kerajaan Islam yang berada di Provinsi Aceh. Pada tahun 1466, Sultan Ali Muhayyad Shah dinobatkan sebagai Sultan pertama. Kemudian pada masa Sultan Selim II dari Turki Utsmani, beberapa teknisi dan pembuat senjata dikirim ke Aceh yang kemudian mampu memproduksi meriam sendiri dari Kuningan. Kerajaan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing kerajaan Hindu dan Buddha sebelumnya, seperti Kerajaan Indrapurba, Kerajaan Indrapurwa, Kerajaan Indrapatra, dan Kerajaan Indrapura. Berikut adalah beberapa aspek politik penting. 1. Sistem pemerintah monarki. Aceh menerapkan sistem pemerintahan monarki yang dipimpin oleh seorang sultan sebagai kepala negara, dan pemerintah sultan memiliki kekuasaan absolut, meskipun ia didampingi oleh dewan penasihat yang terdiri dari para ulama dan bangsawan. Kedua, kekuasaan militer. Aceh dikenal memiliki angkatan laut yang kuat dan armada. Perang yang tangguh digunakan untuk melindungi wilayah dan mengamankan jalur perdagangan di selat. Ketiga, politik ekspansi dan pengaruh. Kerajaan Aceh memperluas pengaruhnya melalui ekspansi militer dan diplomasi. Banyak daerah di Sumatera bagian utara, termasuk sebagian semenanjung Mala. Berikut adalah aspek-aspek budaya Kerajaan Aceh. 1. Sistem keagamaan. Islam sebagai dasar kehidupan. Budaya Aceh sangat dipengaruhi oleh Islam. Syariat Islam diterapkan dalam hukum, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Sultan beberapa sebagai pemimpin agama dan politik. Kedua, tradisi sastra. Sastra hikayat seperti hikayat perang Sabil dan hikayat raja-raja Pasai berisi ajaran moral, sejarah, dan nilai-nilai Islam. Ketiga, seni dan budaya. Seni tarian seperti tari saman dan ratep Meuseukat menjadi simbol kebersamaan dan religiositas masyarakat Aceh. Bukti peninggalan Kerajaan Aceh. Ke-1, Masjid Raya Baitur Rahman. Kedua, Taman Sari Gunongan. Ketiga, Banteng Indrapatra. Keempat, Meriam Kesultanan Aceh. Wilayah Jawa. Sejarah Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, adalah sebagai berikut. Berdirinya Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Bata pada abad ke-15. Sebelumnya, wilayah Demak merupakan kadipaten yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Di bawah kekuasaannya, Demak berhasil menguasai kerajaan-kerajaan besar di Jawa, seperti Kerajaan Madura, Blambangan, Mataram, dan Pajang. Beberapa aspek politik Kesultanan Islam Demak antara lain: berdirinya Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Bata, putra Prabu Wijaya V, Raja Majapahit pada tahun 1481. Peran Wali Songo berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa dan dalam sistem politik Kerajaan Demak. Raden Bata dianggap sebagai raja oleh Wali Songo dengan gelar Senapati Jimbung Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sadihin Panatagama. Aspek budaya Kesultanan Islam Demak antara lain: yang pertama, seni ukir. Kedua, batik. Keempat, seni ukir pada bangunan seperti masjid dan istana. Beberapa peninggalan Kesultanan Islam Demak antara lain: yang pertama, Masjid Agung Demak.
yang kedua Soko Majapahit, yang ketiga Mihrab, yang keempat Condo. Yang ketiga kesultanan di wilayah Maluku. Sejarah Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Bab Masyur Malamo pada tahun 1157. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-19. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Aspek politik di Kerajaan Ternate didominasi oleh sistem monarki atau kerajaan absolut, di mana kekuasaan berada di tangan raja atau sultan. Raja atau sultan Ternate memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur kehidupan politik dan sosial masyarakat. Berikut adalah aspek budaya penting dari Kesultanan Ternate. 1. Sistem adat dan pemerintahan, struktur pemerintahan tradisional. Kedua, bahasa dan sastra. Ketiga, seni dan musik. Peninggalan Kerajaan Ternate, di antaranya Masjid Sultan Ternate, Makam Sultan Baabulo, Istana Kerajaan Ternate, Banteng Puloko, dan Mahkota Sultan. Kesultanan di wilayah Sulawesi. Sejarah Kesultanan Buton. Berdirinya kerajaan Buton didirikan oleh orang-orang Melayu yang datang ke Buton pada akhir abad ke-13 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Buton terjadi pada abad ke-17. Pada masa ini, sistem pemerintah berkembang pesat, hubungan diplomatik dengan kerajaan di sekitarnya baik dan perekonomian meningkat. Aspek politik Kesultanan Buton antara lain: sistem pemerintah Kesultanan Buton menerapkan monarki konstitusional, berbeda dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara yang menerapkan monarki absolut. Pemilih sultan dipilih oleh Siolimbona, dewan yang terdiri dari 9 orang penguasa dan penjaga adat Buton. Badan-badan pemerintah Kesultanan Buton memiliki badan-badan pemerintahan, yaitu Sarapangka, Eksekutif, Saragau, Legislatif, dan Sarabitara, Yudikatif, Hukum. Beberapa aspek budaya Kesultanan Islam Buton antara lain: 1. Adat istiadat. 2. Kepercayaan. 3. Bahasa. Berikut adalah beberapa peninggalan Kesultanan Buton. 1. Benteng Keraton Buton. 2. Batu Papua. 3. Masjid Agung Keraton Buton. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.